lagi dengan saya Bang Ram, tentu dalam channel kesayangan kita, The Ram Studio. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana menemukan sebuah ide kreatif di dalam sebuah buku. Kita akan mengkritik, mereview, bahkan menjudge sebuah buku itu bagus atau tidak. Ya, karena menurut saya setiap buku itu dia memiliki ruh tersendiri. Ya, ketika kita melihat buku, maka yang pertama kali kita lihat adalah covernya. Oke. Kadang kita juga sering terkecoh akan cover, ya. Contohnya banyak, ya. Cover yang ujung-ujungnya nanti ketika kita membacanya itu isinya biasa saja gitu. Ada juga yang memang covernya itu biasa saja, kadang begitu kita membacanya itu luar biasa isinya. Banyak, karena sesungguhnya kan memang para kaum rebahan terutama sekarang ini ya yang menikmati masa-masa pandemi, masa-masa new normal itu dengan menambah ilmu, wawasan dan lain sebagainya. Jadi memilih buku itu harus memilih buku yang tepat, terutama sesuai kebutuhan kita. Yang mahasiswa, carilah buku mahasiswa. Misalkan yang sedang skripsi, ya cari tentang skripsi dan sebagainya. Atau mungkin di luar dari aktivitas kampus atau mata kuliah di kampus, ya bisa saja membeli komik, membeli novel dan sebagainya. Oke, di samping saya hadir sebuah buku. Di sini ada buku yang berjudul Productivity Hack dari Dermawan Aji. Saya senang bacanya, luar biasa. Kenapa saya senang? Memang awal waktu saya melihat buku ini memang biasa saja. Karena apa? Dari covernya itu memang kayak jadul banget lah, gitu ya. Kayak cover buku 90-an. Namun setelah saya baca dari satu persatu dari bagian dari buku ini cukup menginspirasi. Sesuai dengan judulnya yaitu 80 inspirasi untuk mendongkrak produktivitas pribadi. Awalnya memang saya tidak percaya akan bagaimana kita meningkatkan produktivitas. Mungkin sebagian orang ya ada yang bilang mustahil, ada juga yang mudah gitu. Nah, ternyata setelah saya membaca buku ini ternyata mudah. Meningkatkan produktivitas itu tergantung bagaimana keinginan kita untuk merubah diri kita sendiri. Gitu. Nah, di sini banyak mengupas juga tentang pola pikir, mindset dan sebagainya. Itu masalah cover ya, memang sederhana. Sehingga saya mengatakan bahwa don't judge book from the cover, gitu ya. Bahwa jangan menilai buku itu hanya dari cover. Silakan bisa dibuka isinya satu persatu. Kalau memang isinya juga nggak sesuai kebutuhan, bahkan itu bahasa yang digunakan dan sebagainya itu, bahkan isinya itu nggak ada, ya udah dilepas, jangan dibeli atau jangan dibaca juga, ya. Oke, itu masalah cover. Atau juga kita bisa melihat dari layout. Nah, penilaian saya sendiri dari layout dari buku ini memang biasa. Namun pinternya Dermawan Aji ini, mungkin ini juga ide dari para penerbitnya mungkin. Jadi dia menempatkan setiap pembahasan itu ada salah satu lembar atau selembar yang di situ membahas satu pool warna. Ya, itu yang membedakan bahasan yang satu dengan bahasan yang lain. Nah, di sini dicantumkan quotes, ya. Quotes atau kata mutiara dari salah seorang ahli atau ilmuwan yang menjurus sesuai dengan judul dari buku ini. Itu masalah layout. Ya pokoknya keren lah. Karena apa? Setiap subjudul itu diwarnain tersendiri, tidak menggunakan warna hitam pada umumnya. Gitu.
Jadi kita tahu mana poin per poin yang harus dibaca, mana yang harus dimulai, atau mana yang perlu untuk dibaca seperti itu. Jadi para kaum rebahan yang mungkin kurang senang ngebaca, apalagi yang isinya paragraf semua dari awal sampai akhir, hampir tidak ada titik koma itu, coba deh yang ini, saya rekomendasikan karena ini bahasa yang digunakan juga lugas. Jadi tapi tidak ceplas-ceplos juga. Penggambaran dari bahasa yang digunakan itu lugas, artinya bahwa sesuai dengan karakter pembaca saat ini, tentunya di generasi milenial di abad 21 sebagainya. Nah, dari segi isinya sendiri ini sangat padat menurut saya, karena dari poin 1 sampai dengan poin ke-7 ini sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kalangan mahasiswa maupun para pekerja yang ingin produktif tentunya ya. Apalagi yang merasa masih muda, semangat juang muda, tentu produktivitasnya itu harus bisa ditingkatkan. Nah, mulai dari menata pikiran, di sini bahasannya ya. Bagaimana membuat ruang atensi, ruang perhatian ya, agar produktivitas kita itu bisa ditingkatkan, terus ditingkatkan. Nah, selain itu di sini juga membahas tentang bagaimana pola pikir, mindset seorang pemuda atau seorang pekerja ya dalam menata pikirannya tersebut. Karena masing-masing orang tentu dia memiliki mindset atau pola pikir yang berbeda. Nah, di buku ini ngebahas tentang itu, bagaimana sih ya mengatur pola pikir, daya fokus kita, bahkan bagaimana kita melangkah untuk merubah mindset tersebut. Termasuk di sini juga bagian ketiga, yaitu tentang disiplin diri. Karena kunci kesuksesan itu sungguh yaitu satu, disiplin. Entah disiplin waktu, disiplin penggunaan uang, disiplin dalam mengerjakan sesuatu dan sebagainya. Itu kuncinya, harus disiplin ya. Karena di dalam buku ini juga yang mengatakan bahwa tidak ada sukses tanpa disiplin. Nah, termasuk di sini juga ada 5 cara mengoptimalkan willpower. Nah, seperti itu. Nah, selain itu juga yang menarik yaitu sukses dalam karir yang bagi para pekerja. Di sini juga ada bagaimana mengatur rencana dan tujuan, dan sampai terakhir yaitu bagian ke-7 yaitu menciptakan kebiasaan atau habits. Nah, ini yang penting agar kita bisa meningkatkan produktivitas kita, terutama di masa pandemi ini, agar kalian para kaum rebahan tidak hanya mengandalkan orang tua, bukan hanya mengandalkan diri sendiri, mengandalkan orang lain, namun dengan kepercayaan diri kita, merubah pola pikir, merubah mindset dan sebagainya, kita bisa meningkatkan produktivitas, tentu bisa menghasilkan apa yang kita inginkan dan kita cita-citakan. Itu masalah isi ya. Nah, selain itu juga segmen pinternya Darmawan Aji ini memilih segmen ya, memilih segmen dari mahasiswa sampai para pekerja itu sudah sukses. Karena apa? Kaum milenial terutama yang sedikit-dikit mau bisnis, sedikit-dikit mau bekerja, sedikit-dikit mau kuliah, tentu semuanya itu akan membutuhkan kedisiplinan, produktivitas, sehingga hadirnya buku ini nanti akan bisa melegakan bagaimana kehausan ilmu, kehausan pengalaman ya dari para pekerja, dari para pebisnis maupun para mahasiswa atau pelajar. Nah, itu ya isi dari buku ini. Dan kalau mau mengupas lebih dalam, silakan bisa cari buku ini di toko-toko buku terdekat. Nah, atau langsung ke penerbitnya yaitu ke Metagraph ya.
di Solo. Nah, ini cetakan pertama tahun 2018. Memang ini sudah 2 tahun yang lalu diterbitkan. Namun sampai sekarang saya senang membacanya. Karena apa? Poin per poin yang dibahas dari buku ini sangat ngebantu saya, terutama dalam meningkatkan produktivitas. Ya, dan sahabat semua dimanapun ada berada yang mendengar video ini, yang menonton video ini, mudah-mudahan bisa mengambil inspirasi apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, sekian dari saya, dan jangan lupa subscribe channel The Ram Studio agar kami terus bisa meningkatkan produktivitas kami dalam membuat video-video, konten-konten review buku, terutama di channel Ram Studio. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.